Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Wahyu, di dalam mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan mahasiswa nantinya mampu memahami konsep komunikasi secara umum yang terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, bentuk, elemen, ataupun komponen dalam komunikasi, serta mahasiswa juga diharapkan nantinya bisa mengembangkan kesadaran diri yang baik sebagai dasar dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif di dalam praktek keperawatan. Nah, sebelum kita masuk dalam konsep materi, maka terlebih dahulu marilah kita menyimak video berikut ini. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi. Ibu, pada pertemuan sebelumnya kan saya melakukan pengkajian terhadap perkembangan keluarga ibu ya. Sesuai dari kita kemarin, hari ini saya akan melakukan penyuluhan pada keluarga ibu dengan materi dukungan keluarga pada pasien ibu. Untuk waktunya kurang lebih 25 menit, apakah Ibu bersedia? Juga Ibu, ini saya ada leaflet, saya latihan role. Sebelum saya melakukan penyuluhan terkait latihan role, saya akan memberikan materi tentang pentingnya dukungan keluarga Ibu terhadap keluarga. Nah, keluarga itu adalah sistem pendukung utama pada perawatan pasien Ibu. Peran keluarga sangat menentukan cara atau perawatan yang dibutuhkan pada pasien saat di rumah. Keterampilan perawatan di rumah sakit sangat bergantung pada keluarga Ibu apabila pasien bekerja di rumah. Ada fungsi dukungan keluarga. Yang pertama adalah informasional, mana keluarga berfungsi sebagai pengumpul informasi yang dibutuhkan oleh pasien atau yang sakit di rumah ya Ibu. Yang kedua adalah pola penilaian, di mana keluarga bertindak sebagai pembimbing pasien untuk menerima informasi-informasi yang sudah didapat. Yang ketiga adalah dukungan lingkungan berupa sumber pertolongan pertama yang paling dekat dengan pasien. Terakhir adalah efek emosional, di mana keluarga adalah suatu tempat yang aman, damai, dan sangat dibutuhkan oleh pasien di rumah. Nah, selanjutnya adalah upaya perawatan pada pasien stroke selama di rumah Ibu. Nah, seperti yang sudah saya kasih tadi Ibu linknya, latihan terapi ini adalah gerakan dalam tanda normal yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan. Latihan range of motion atau ROMI adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan persediaan atau memperbaiki tingkat ketidaksempurnaan pada sendi dan kemampuan menggerakkan sendi pasien. Nah, tujuannya apa sih Bu dilakukan latihan ROM ini? Yang pertama adalah mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan ukuran otot. Memperbaiki tanggung jawab. Ketiga, meningkatkan pergerakan sendi. Yang keempat, memperbaiki toleransi otot dan sendi dan mengurangi kelemahan. Jadi untuk latihan ROM-nya bisa kita coba langsung dengan tuanannya. Mari Bu langsung ke gambar. Oke. Dari video tadi, kira-kira apa yang teman-teman amati? Ya, jadi betul ya. Di dalam video tadi terdapat beberapa gambaran di mana terdapat interaksi antara perawat dengan keluarga pasien di dalam sebuah proses edukasi kesehatan. Di dalam video tersebut, perawat memberikan penjelasan tentang bagaimana sih pentingnya dukungan keluarga di dalam proses perawatan pasien stroke. Di sana, kalian juga bisa mengamati bahwa perawat menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh keluarga pasien. Selain itu, perawat juga menggunakan leaflet sebagai media di dalam proses pemberian edukasi kepada pasien. Tentunya video tadi akan sangat berkaitan dengan tema kita hari ini, ya, karena kita akan belajar tentang komunikasi. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi itu apa sih? Kita perlu tahu dulu dari asal katanya. Jadi secara etimologi, komunikasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni communicatio. Nah, komunikasio sendiri ini terdiri dari dua akar kata, yakni com atau cum, yang artinya dengan atau bersama dengan, kemudian unio atau union, yang artinya bersatu dengan. Nah, menurut pendapat Lalongko, komunikasi diartikan sebagai suatu proses pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain
demi union with atau union together with. Artinya apa? Artinya ada kesepahaman yang ingin didapatkan di dalam proses komunikasi. Berdasarkan kamus bahasa, komunikasi sendiri mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan lewat proses pertukaran informasi di antara individu. Dengan menggunakan apa? Tentunya dengan menggunakan lambang-lambang, tanda-tanda, ataupun tingkah laku. Nah, oleh karena itu, kita perlu mendalami definisi komunikasi menurut pendapat beberapa ahli. Di antaranya yang pertama adalah pendapat Harold Laswell. Harold Laswell ini mengatakan komunikasi sebagai proses yang menjelaskan siapa, berkata apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan juga dengan akibat atau efek apa. Kemudian ahli yang kedua, yakni Jürgen Rus, menyatakan komunikasi sebagai keseluruhan bentuk perilaku seseorang, baik yang dia sadari maupun tidak, dan ini sangat bisa mempengaruhi orang lain. Tidak hanya komunikasi yang diucapkan ataupun ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuhnya, tanda-tanda somatik yang ditunjukkan, kemudian simbol-simbol. Nah, sementara Siti ini menjelaskan komunikasi secara berbeda. Dia lebih berfokus pada isi. Jadi proses tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi, dan juga perasaan di dalam setiap interaksi. Sementara menurut ahli yang lain, yakni Potter and Perry, mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses yang kompleks. Dan ini melibatkan banyak sekali komponen, termasuk perilaku, dan akhirnya memungkinkan individu untuk bisa berhubungan dengan orang lain dalam 3 level tingkatan, baik itu secara intrapersonal dengan dirinya sendiri, kemudian interpersonal dengan orang lain, maupun publik dengan orang dengan jumlah yang banyak, seperti keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, di dalam keperawatan, komunikasi sendiri, seperti yang teman-teman saksikan di dalam video, itu seringkali terdapat dalam proses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat, baik itu kepada pasien, baik pasien itu secara individu, keluarga, maupun kelompok. Ataupun komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan sesama pemberi layanan kesehatan, dengan teman-teman profesional seperti dokter, ya, psikiater, farmasis, nutrisionis, dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu memahami apa sebenarnya tujuan dan juga fungsi dari komunikasi. Nah, tujuan utama dari komunikasi sendiri sebenarnya diharapkan akan ada mutual understanding atau ada kesepahaman di antara komunikator, seorang penyampai pesan, terhadap komunikan, orang yang menerima pesan. Sehingga diharapkan informasi yang disampaikan ini nantinya bisa dimengerti secara baik dan jelas. Jadi maknanya bisa sama antara pemberi dan juga penerima pesan. Nah, sementara itu ada beberapa tujuan khusus dari komunikasi, di antaranya adalah untuk menyampaikan ide, informasi, berita, untuk memahami apa sebenarnya ide orang lain, untuk memberikan pendidikan atau edukasi, untuk mempengaruhi orang lain, dan juga untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, tentunya ini sangat berkaitan sekali dengan fungsi dari komunikasi, di mana tujuan yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan fungsi komunikasi, yaitu fungsi informatif. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, ini erat kaitannya dengan fungsi komunikasi, yakni fungsi edukatif, sementara tujuan yang keempat dan kelima, ini erat sekali dengan fungsi komunikasi, yakni fungsi persuasif. Nah, kalau dilihat berdasarkan bentuknya, maka komunikasi ini bisa dibedakan menjadi 2. Ada komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, untuk komunikasi verbal sendiri, ini sebenarnya merupakan suatu komunikasi yang lebih banyak melibatkan aspek bahasa dan juga kata-kata di dalam proses penyampaian pesannya. Sehingga beberapa poin penting seperti penggunaan bahasa, nada,
ya istilah-istilah yang sederhana. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Sementara untuk komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi tanpa menggunakan bahasa. Jadi bisa berupa kontak mata, ekspresi wajah yang ditunjukkan, kemudian gestur, postur tubuh, maupun sentuhan atau jarak interaksi yang tepat. Nah, di dalam gambar ini teman-teman bisa menyaksikan ada beberapa elemen penting yang terlibat dalam proses komunikasi. Di antaranya ada komunikator atau orang yang memberikan pesan, kemudian ada pesan yang disampaikan, di mana pesan ini nanti akan melalui satu proses yang namanya encoding atau proses pengiriman pesan, dan ini akan melewati satu saluran atau media sehingga pesan ini kemudian akan melewati proses penerimaan atau decoding yang akan diterima oleh komunikan atau orang yang menerima pesan. Nah, diharapkan dari komunikan ini nanti akan terjadi umpan balik atau feedback untuk melihat apakah pesan yang disampaikan oleh komunikator ini betul-betul bisa diterima secara jelas oleh komunikan. Nah, kadang-kadang yang sering kita jumpai juga ada noise atau gangguan, dan ini seringkali menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, kira-kira berdasarkan video yang tadi sudah kalian amati, apa kira-kira tujuan utama dari komunikasi yang dilakukan oleh perawat pada keluarga pasien? Ya, jadi benar ya, jawabannya C. Dalam video tadi, tujuan utama perawat melakukan komunikasi yakni demi menciptakan adanya kesepahaman dan juga memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Nah, masih sama berdasarkan video yang sebelumnya kalian amati, kira-kira fungsi komunikasi yang dilakukan oleh perawat pada keluarga pasien apa? Ya, betul sekali. Jadi, fungsi komunikasi yang dilakukan oleh perawat kepada keluarga pasien dalam cuplikan video tadi adalah fungsi edukatif, yakni memberikan pendidikan kepada keluarga pasien. Nah, sekarang coba kalian identifikasi dalam video tersebut kira-kira apa dan siapa saja sih yang merupakan komponen komunikasi di dalamnya. Untuk pertemuan lebih lanjut, kita nanti akan belajar lebih dalam tentang bagaimana caranya mengembangkan kesadaran diri melalui latihan kesadaran diri. Itu saja media pembelajaran yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.